Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wal kiram amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Dr. Andes Haji Yusuf Razak sebagai pembina apa sih namanya nih, satu lembaga kemahasiswaan Hibwal Lughal Arabiyah. Para narasumber ya, saya lihat ada Ustaz Dr. Karudin Ramli. Siapa lagi yang malam ini moderator selain saya? Iya pun berdua pun. Berdua ya? Iya pun. Anak-anakku semua, para pecinta bahasa Arab, Institut Agama Islam Asadiyah di Sengkang, ataupun di mana saja berada, karena ini tentu saudara semua berada di tempat yang berbeda-beda, karena kita ketemu lewat Zoom ini. Ya, sebenarnya kalau kegiatan ini bagus juga itu kalau kita lakukan secara offline ya, bisa kita diskusi lebih intens lagi. Saya diberi amanah ya oleh panitia untuk mengantarkan sekedar sekedar pengantar saja terkait dengan urgensi bahasa Arab sebagai jalan untuk menguasai ilmu-ilmu agama. Seperti yang kita pahami bersama bahwa sumber hukum Islam, pegangan kita umat Islam, ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu Islam yang autentik itu sebenarnya semua ditulis dalam bahasa Arab. Ya, semuanya ditulis dalam bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, tafsir bahasa Arab, hadis bahasa Arab, syarah hadis bahasa Arab, fikih bahasa Arab, usul fikih bahasa Arab. Semua ilmu pengetahuan itu ditulis dalam bahasa Arab. Hal ini dilakukan ketika tentu kalau dalam sejarah ya, itu sejak masa dinasti Abbasiyah, kegiatan tulis-menulis dalam berbagai bidang keilmuan itu sudah dimulai. Ya, bahkan bukan hanya ilmu-ilmu agama ya, tapi juga itu ilmu-ilmu saintis. Ya, di dalam Islam ya, yang kita lebih kenal dengan istilah filsafah. Apakah itu filsafat fisika dan filsafat metafisika, itu sebenarnya semua ditulis dalam bahasa Arab. Kalau filsafat fisika dan metafisika itu terjemahan, pada umumnya terjemahan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Tapi sebelum menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab, itu menerjemahkannya dulu dalam bahasa Semit yang lain. Ya, bahasa apakah itu bahasa yang lain yang bukan Arab, tapi serumpun dengan bahasa Arab. Itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu artinya apa, saudara-saudara semua, bahwa kalau kita akan memahami ilmu-ilmu agama, khususnya ya, sepertinya tidak bisa tidak harus menguasai bahasa Arab. Tidak bisa tidak, itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kita mau menguasai, menjadi seorang ulama, menjadi seorang faqih, menjadi seorang mufassir, menjadi seorang muhaddis, tidak bisa tidak tanpa menguasai bahasa Arab. Inilah kelemahan kita semua dalam studi-studi agama ya. Kelemahan kita menguasai bahasa Arab. Ya. Bahkan menjadikan bahasa Arab itu sebagai sebuah ilmu. Itu yang dimaksud di sini adalah, dari judul ini yang dimaksud itu adalah keilmuannya. Ya. Nah, kalau kita mencoba membuka karya-karya ulama tafsir ya, ketika mereka akan melakukan penafsiran terhadap Al-Quran, maka yang menjadi syarat itu, yang menjadi syarat utama itu adalah penguasaan bahasa Arab dalam berbagai bidang keilmuannya. Bukan hanya satu ya. Saya mencoba membuka, sekarang ini di hadapan saya ada kitab yang ditulis oleh Al-Imam
As-Suyuti ya, itu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Itqan ini kan pengantar dari tafsir besarnya yang hilang. Ya, Al-Itqan ini pengantar. Tapi pengantarnya itu, ini kan pengantar untuk menguasai Al-Quran. Ya. Dan di kitab ini ada sekitar 83 persoalan. Dan puluhan persoalan atau pasal di dalamnya itu adalah persoalan bahasa. Artinya apa? Tidak bisa tidak seseorang yang akan menguasai Al-Quran, menguasai ilmu-ilmu agama tanpa menguasai bahasa Arab. Itu tidak bisa itu. Nah, inilah yang saya katakan tadi kekurangan kita ya. Coba Anda lihat itu ustaz-ustaz kita, dosen-dosen kita, membaca teks-teks Al-Quran bahasa Arab itu banyak sekali yang keliru, banyak yang salah. Nah, di Asadiah beliau sebaiknya mungkin ustaz menulis tafsir. Itu sekitar tahun 96 ketika saya S3. Kita minta semua teman-teman di S3 itu kita datang menghadap Ustaz, mungkin sebaiknya sudah harus kita menulis tafsir bahasa Indonesia. Karena kita kekurangan di Indonesia ini tafsir. Banyak tafsir dari bahasa Arab yang tidak difahami oleh orang Indonesia. Kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia bisa dibaca semua oleh orang Indonesia, termasuk oleh kami semua ini. Apa kata beliau? Saya sebenarnya sepertinya menganggap dirinya itu tidak menguasai berbagai bidang keilmuan yang harus dia miliki. Salah satu diantaranya adalah bidang bahasa. Padahal siapa yang meragukan kapabilitas keilmuan bahasa Profesor Quraisy? Bahkan kalau saudara baca tafsirnya itu pasti diawali dengan pendalaman kebahasaan. Ya, Ustaz Kahar ya, pendalaman kebahasaan dulu. Apa itu? Melihat dulu pemahaman makna dasar dari ayat-ayat ya. Quraisy begitu. Nah, semua bahasa Semit, bahkan bahasa bahasa kabilah-kabilah itu disatukan. Kemudian itulah yang dimasukkan ke dalam kamus. Sehingga ya itulah hikmahnya juga kenapa Al-Qur'an itu ditulis dalam bahasa Arab. Jadi intinya bahwa bahasa Arab itu penting sekali. Tidak boleh tidak. Dalam berbagai ranah keilmuan. Tadi saya menyebutkan tadi kawaid ataupun saraf. Apalagi di sini ada balaga, ada apalagi kalau di sini am dan khas. Itu kan juga bagian dari bahasa. Apalagi mujmal mutasyabih, kalau nasib mansukh itu tidak. Al-ikhtilaf wa tanaqud. Nah ya, apalagi mutlak dan muqayyad, mantuk dan mafhum. Ini kan semua hakikat dan majaz. Ini bahagian bahasa semua. Jadi kalau kita tidak menguasai bahasa Arab, nonsen itu ilmu, tidak mungkin kita menguasai ilmu-ilmu agama yang lain. Nggak mungkin kita menguasai. Jadi itu intinya begitu. Nah, salah satu memang kelebihan kita di As'adiyah dari dulu ya, saya nggak tahu ke sekarang. Cuma beberapa waktu yang lalu sebelum muktamar itu saya datang kemudian bertanya ke salah seorang pembina, bertanya tentang beberapa kitab yang dulu diajarkan oleh guru. Ternyata sudah banyak ditinggalkan. Padahal itulah kekhususan ciri khas As'adiyah yang tidak boleh tinggalkan. Ya, banyak itu ciri khas As'adiyah yang tidak dimiliki oleh pesantren. Pamannya gini ya. Kalau kita di As'adiyah yang namanya arud itu sudah tamat sebelum kita masuk kuliah. Ilmu arud kan itu kita sudah tamat itu arud. Ya, apalagi kita sudah tamat bahkan ya di Alia itu kita sudah pelajari ilmu mantik Aristo. Tidak ada satupun pesantren di Indonesia ini yang mempelajari itu mantik Aristo selain di As'adiyah. Ilmu arud juga itu hampir tidak ada yang pelajari. Saya mengatakan hampir ya karena di Jawa ternyata ada 1-2 pesantren itu yang pelajari arud. Arud itu adalah bahagian terpenting dalam bahasa Arab. Ya, kan arud itu membahas tentang apa? Membahas tentang syair-syair Arab. Nah, pertanyaannya, apa sih pentingnya syair Arab itu dalam ilmu agama? Penting sekali.
Kalau mau menafsirkan Al-Quran tanpa mengetahui syair-syair Arab, Anda tidak bisa tafsirkan Al-Quran. Anda tidak bisa menafsirkan Al-Quran, itu Anda salah faham terhadap sumber ajaran yang lain, termasuk hadis. Jadi itu saling terkait antara satu dengan yang lain. Itu pentingnya kita mempelajari bahasa Arab. Sehingga ya saya harap seperti di Asadia itu bahasa Arab itu harus dihidupkan, berikan porsi yang lebih besar. Nah memang itu yang terjadi kan di Sengkang. Semua pengajian-pengajian kita itu kan dalam bahasa Arab kan, dalam menggunakan kitab-kitab bahasa Arab. Apalagi banyak sekali di sini al-hasr wal-ikhtisas, ya, apalagi kinaya, ya, isti'ara, tashbih wal isti'ara, al-haqiqah wal majaz, al-ijaz wal itnab, al-khabar wal insya, badail Quran. Ini 80, saya sudah pernah teliti, ini lebih 40 persoalan itu persoalan apa? Persoalan bahasa. Persoalan bahasa. Jadi nggak bisa. Sehingga ya, kalau saudara sebenarnya mau menguasai bahasa Arab, paling gampang itu apapun yang disodorkan pada saudara Anda bisa. Ya, Anda bisa. Banyak gini ya, tapi kita di Sengkang kan sudah terbiasa ceramah ya. Cuma jangan sampai kita ceramah asal ceramah tidak ada isinya. Ya kalau mau ceramah berisi ya memang bahasa Arabnya super kuat. Contoh kecil ya. Saya bukan mengangkat-angkat diri, saya tidak. Saya umpamanya kalau disuruh ceramah biar tidak dikasih tahu sebelumnya. Itu bisa, kenapa? Itu dengan kemampuan, dengan pengetahuan sedikit bahasa Arab itu bisa. Tinggal saya membuka umpamanya HP yang kita miliki kan penuh dengan kamus, penuh dengan buku-buku. Tinggal kita buku apa yang kita mau cari ada semua di situ. Cuma persoalannya apakah kita paham artinya atau tidak. Kalau paham artinya, buku apapun itu, apapun bisa kita bahas. Ya, pun kita bahas. Nah, itu yang saya kira penting sekali ya, anak-anakku semua itu harus dihidupkan terus itu bahasa Arab itu. Bagaimana caranya? Itu tentu ada cara yang bisa digunakan oleh, tapi yang begini nih ada yang penentu kebijakan di kampus. Ya kan ini Mulia ini kan Mulia ya. Mulia ini kan satu lembaga ekstrakurikuler di kampus. Jadi ya tentu ya penentu kebijakannya adalah para pimpinan yang ada di kampus. Kalau dia mau mendorong itu ya support dengan dana. Ya, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk menghidupkan itu. Saya kira itu saja pengantar dari saya ya. Mungkin nanti saya nggak tahu ya. Saya pikir saya nggak bisa ikut diskusinya nanti. Karena sudah ini, mohon maaf ya, saya harus leave ya karena ada pertemuan saya malam ini yang bersama dengan teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali lagi Gurta ada Pak Yusuf ini. Saya kira kalau ada pertanyaan ada Saskar juga bisa jawaban. Terakhir saya mau tanya dulu Saskar, kapan jadi acara di Parpar itu? Jadi atau tidak? Iya Bu. Saya kayaknya diundang ke sana. Hari apa ya? Hari Rabu kayaknya kalau tidak salah. Awalnya kan hari Selasa, tapi karena kami wisuda itu di pasca sarjana Ustaz Kahar ya. Iya Bu. Oke, saya kira cukup ya Guru Ta semua dan teman-teman para pembina, anak-anakku semua, mohon maaf kalau tidak sistematis ya, karena ini suaranya hanya menghargai undangan kalian. Dan saya senang ya kalau melibatkan saya dalam acara-acara ilmiah seperti ini. Cuma saya tidak bisa ikut diskusinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Di mana kita? Oh, saya ada gitu, nggak dapat toh. Saya sudah mau berangkat ini. Oke, terima kasih Pak. Ya. Syukur Pung atas ilmunya. Ya, kasih Pak. Kemudian kita melanjut kepada acara selanjutnya, yakni pemateri yang kedua. Ya, kasih.
yakni Gurta Dr. Kaharudin Ramli, MPD, yang merupakan penulis buku Cara Cepat Baca Kitab dalam Pertemuan 24 kali dan merupakan dosen daripada IAIN Parepare. Kepada Gurta, al-an yatafaddal mashkura. Tabi pun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi ja'ala al-lughatal arabiyyah lughatal Qur'an wal hadis. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahibul fadilah Amidu Kulliyati Tarbiyah Jami'ah Al-Islamiyah Al-Asadiyah Anda Gurta Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Asak MPD wa Ashabul Fadilah Al-Asatisa Al-Kiram Wal-Karimat Jami'ah Al-Islamiyah Al-Asadiyah wa bil khusus ila ikhwanil al-kiram wal karimat ada mujtama mulia wa muhibbul lugha al-arabiyyah lil jami'ah al-islamiyah al-asadiyah wa ayyuhal musyarikun al-kiram wal karimat. Qabla kulli syai' naskurullah jazila syukri haitsu atahana fursatan wa afiatan hatta nastati an najtami'a fi hadzal waqt wa nastati an nusharika wa nashtarika fi hadhihi nadwa al-wathaniyah allati yaqiduha hay'a wa majmu'a muhibbul lugha al-arabiyyah jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah wa ba'dahu في أول كلام اسمحوا لي أن أبادر أخلص التهنئة العميقة القلبية وجزيل الشكر إليكم جميعا وبالخصوص إلى جميع أساتذتنا وإلى اللجنة وأعضاء مولية الذين قد شرفوني li akuna mutakalliman wa mutahaddisan hasil nadwa karimah wal ghaliyah wa hakikatan aku lebih saraha annani sa'idun jiddan biwasitati hadhil barnamij hasil barnamij yakni mahrajan al-yawm al-alami lil lughatil arabiyyah wa tabaan hadzal nadwa wa hadzal barnamij natamanna an yakuna barnamijan mubarakan wa nafi'an lana insyaallah. Intifa'an minal waqti ana sa'atakallamu wa sa'ashrahu hasal maudu li hasil di lugati al-wataniyah atau di lugah al-Indonesia. Gurta yang kami muliakan, Bapak Ibu peserta seminar atau webinar nasional dalam rangka memperingati Hari Bahasa Arab sedunia, dan semua pengurus mulia yang sama-sama berbahagia. Saya hanya mungkin menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Gurta Dr. Haji Kamaluddin Abu Nawas Bintang MAG terkait dengan tema kita hari ini. Kalau tadi kita menyimak apa yang disampaikan oleh Gurta itu beliau melihat secara substansi
bagaimana urgensi bahasa Arab itu di dalam memahami ajaran agama Islam. Olehnya itu saya ingin menambahkan dengan melihat secara metodologis, ya, bagaimana bahasa Arab itu kaitannya dengan memahami ajaran agama kita. Saya bisa dijadikan host supaya saya bisa share screen. Ya, ini ada moderator, bisa saya dijadikan co-host deh. Iya pung, tabe Kak Agus. Tabe Kak. Oke, sambil menunggu ya. Jadi sambil menunggu saya dijadikan co-host, saya lanjut. Jadi yang dipergunakan oleh para pakar ya dapat kita kita pelajari. Misalnya kalau kita ini di Sulawesi Selatan ada metodenya almarhum Guru Tapak Mustafa Nuri di UIN Alauddin, ada juga metodenya Prof. Ashar Asad dan seterusnya. Termasuk di beberapa buku saya itu saya coba mengembangkan dan memadukan metode-metode yang ada, terutama kedua guru kita tadi ini. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita menguasai kosakata, menghafal kosakata, kemudian menyusun kosakata itu dalam pola kalimat, maka langkah selanjutnya adalah penguasaan kaidah nahwu dan sharaf. Ya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Guru Tak, minimal kaidah nahwu dan sharaf itu, karena nahwu dan sharaf inilah menjadi kaidah utama untuk menguasai bahasa Arab. Ulama kita mengatakan bahwa ilmu nafi abul lughatil arabiyyah wa ilmu syarhi ummul lughatil arabiyyah. Bahwa ilmu nahwu itu adalah bapaknya bahasa Arab dan ilmu syaraf itu adalah ibunya bahasa Arab. Jadi kedua ilmu ini, kedua kaidah ini harus kita kuasai dan harus bersinergi. Tidak boleh kita mengatakan, ya saya mau belajar ilmu nahwu saja, ya saya mau belajar ilmu syaraf saja. Tetapi harus kedua-duanya karena dia saling bersinergi. Makanya ulama kita mengatakan bahwa itu tadi ilmu nahwu dan syaraf itu ya ibaratnya keduanya adalah orang tua dari bahasa Arab itu. Bagaimana seseorang, bagaimana kita ini kalau kita tidak memiliki orang tua, begitulah juga kondisinya bahasa Arab itu, mempelajari bahasa Arab kalau kita tidak memiliki kemampuan ilmu nahwu dan syaraf ini. Nah, kemudian selanjutnya penjabaran dari penguasaan ilmu nahwu dan syaraf ini itu dimulai dengan penguasaan perangkat-perangkat awal minimal isim fi'il huruf itu, termasuk berbagai macam variannya, ya, mulai dari varian atau pembagian isim, pembagian fi'il, pembagian huruf, isim musakkar, isim muannas, isim mufrad, musanna, jama', isim ma'rifah, nakirah dan seterusnya. Ini semua harus kita kuasai. Nah, kemudian setelah itu, setelah perangkat-perangkat awal ini kita kuasai, maka selanjutnya adalah kita melangkah ke penguasaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau istilahnya Guru tadi, pola kalimat dalam bahasa Arab itu minimal ada dua, yaitu diterangkan, menerangkan, dan menerangkan, diterangkan. Maka yang dimasukkan di situ adalah itu tadi, penguasaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Penguasaan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ini saya selalu mengatakan bahwa inilah langkah awal untuk mengetahui bahasa Arab, mengetahui materi-materi lanjutnya. Sehingga penguasaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah menjadi penentu. Kalau kita tidak menguasai dengan baik dan benar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dengan berbagai macam bentuknya, maka saya biasa mengatakan itu mustahil kita bisa menguasai bahasa Arab, mustahil kita bisa memahami materi-materi lanjutannya. Kenapa? Karena materi-materi lanjutan itu terutama nanti ketika kita mempelajari tentang isim mabni dan isim murad, maka semuanya berdasarkan jumlah ismi dan jumlah fi'liyah, semuanya berawal dari situ.
Tidak mungkin kita bisa menguasai kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, maf'ulun bi, maf'ulun mutlak, maf'ulun li ajli dan seterusnya kalau penguasaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu tidak mantap. Kenapa? Karena semua berdasar dari situ. Kana itu masuk di jumlah ismiyah, inna itu masuk di jumlah ismiyah, maf'ulun bi itu ada di jumlah fi'liyah, maf'ulun li ajli itu ada di jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dan seterusnya. Sehingga penguasaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini inilah menjadi menjadi syarat utama untuk menguasai materi-materi lanjutan. Sehingga jangan pernah adik-adik belajar kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha kalau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyahnya belum beres. Kenapa? Karena semuanya dari situ, berangkat semua dari situ. Nah, sehingga jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini menjadi penentu untuk kita apakah kita bisa mempelajari materi lanjutannya atau tidak. Kalau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah kita sudah oke, sudah beres, maka silakan Anda pelajari materi lanjutannya. Tapi kalau tidak, jangan pernah coba-coba untuk mempelajari materi lanjutannya. Kalau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah Anda tidak beres. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan sistematika atau secara teknis bagaimana kita belajar bahasa Arab. Yang terakhir itu adalah memperbanyak latihan, ya, memperbanyak latihan. Apa tujuannya latihan ini? Itu dalam rangka menimbulkan rasa bahasa, menimbulkan zauqul lugah, ya, menimbulkan refleksi bahasa. Mungkin selama ini kita tahu apa itu misalnya fa'il, apa itu misalnya maf'ul bi, apa itu maf'ul mutlak, apa itu naibul fa'il dan seterusnya secara definisi. Tetapi kadang kita kebingungan ketika misalnya kita ingin menentukan kata itu baik itu dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tulisan, apakah dia posisinya sebagai fa'il, maf'ul bi, ya, maf'ul mutlak dan seterusnya. Padahal kita tahu secara definisi apa itu fa'il, apa itu maf'ul bi. Tetapi kenapa kita tidak bisa menentukan ketika misalnya kita mempergunakan dalam kalimat, ya, baik dalam lisan maupun dalam bentuk tulisan. Kenapa? Karena kita jarang latihan, kita jarang mempergunakan itu, sehingga di samping penguasaan kosakata, penguasaan pola kalimat, penguasaan kaidah, maka yang tidak kalah pentingnya itu adalah latihan. Apa tujuannya? Tujuannya itu tadi untuk menimbulkan rasa bahasa, menimbulkan refleksi bahasa. Kalau kita terbiasa, ya terbiasa membaca itu, otomatis kita hanya melirik saja. Oh, ini posisinya sebagai fa'il, ini posisinya sebagai maf'ul bi dan seterusnya. Dan itulah yang dilakukan oleh guru tak. Kenapa guru tak bisa langsung mengetahui posisinya, misalnya kata itu posisinya seperti ini, karena guru selalu melakukannya banyak latihan, selalu membaca setiap hari, sehingga rasa bahasanya, refleksi bahasanya itu sudah muncul. Saya kira tidak perlu lagi bingung apa ini. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa, dia sudah selalu menemukan kata itu dalam posisi yang sama. Dan saya kira terkait dengan latihan ini, inilah menjadi tanggung jawab dari semua komunitas mulia ini untuk banyak melakukan kajian-kajian, banyak melakukan pembinaan kepada teman-temannya, terutama kepada anggota komunitas mulia ini untuk melakukan kajian-kajian, ya, dalam penguasaan bahasa Arab itu. Dan saya secara pribadi selaku alumni, ya, tentu kami siap, ya, membantu adik-adik semua untuk melakukan kegiatan seperti itu. Saya kira inilah yang saya sempat